Maaf, kali ini aku tidak bisa melindungimu, Vena. Mungkin, saat itu akan tiba di lain kali. Saat ini, pihak berwajiblah yang lebih berhak untuk mengadili. Aku tidak mau jadi orang jahat dan egois karena melindungi kamu. Jika kau memang tidak bersalah, maka kamu tidak akan mungkin mendekam di penjara, tukas Henry. Marvin, bawa tantemu pergi, pinta Henry, berusaha keras menahan segala gejolak hatinya. Keinginannya untuk menyerahkan Vena tentu bertolak belakang dengan keinginan hatinya untuk melindungi sang istri. Namun, apa daya? Tidak ada yang bisa dia lakukan. Jeritan, tangisan, serta pekikan Vena terdengar jelas di telinga Henry. Lama-kelamaan, teriakan istrinya itu menjadi lirih di pendengaran Henry. Pria itu bersandar pada tembok, tubuhnya limbung setelah dia melepaskan istrinya. Ini memang kesalahannya, Henry sadar akan hal itu. Namun, serangkaian alasan pun tidak akan bisa dia gunakan untuk mengubah fakta bahwa Vena tidak bersalah. Mas, sepertinya Om Henry sangat terpukul, ucap Arumi, perasaannya menjadi rumit setelah melihat tangisan lirih Henry dari celah jendela. Sudahlah, jangan dipikirkan, Rumi. Tante Vena berbuat salah, sudah sepantasnya menanggung hukuman, ucap Marvin. Justru, aku bangga padamu, kamu bisa dan berani menghukum orang-orang yang berbuat tidak adil padamu, lanjut Marvin. Di waktu yang bersamaan, Eric melajukan mobil yang dikendarainya secepat mungkin. Lisa memangku kepala Renata di kursi belakang. Kini, kedua insan itu tak lagi terpikirkan rasa malu yang beberapa saat lalu sempat menghantui keduanya. Bahkan, tak ayal keduanya saling berkomunikasi. Cepatlah. Dia sudah sangat kesakitan. Kasihan dia sedang mengandung, kan? Pekik Lisa, gemas karena mereka belum kunjung tiba di rumah sakit sedangkan Renata terus menggumamkan sakit. Sabarlah. Bagaimana keadaannya? Untung saja jalanan tidak macet, ucap Eric, fokusnya tetap pada jalanan lenggang. Kalau lenggang kenapa kau mengendarai mobil ini seperti siput lapar? Seharusnya kita sudah sampai sejak tadi, bukan? Lisa terus mengomel. Apa kau bisa mengemudi? Tanya Eric, barulah dia melihat wajah Lisa dari kaca spion tengah. Lisa terdiam sesaat, dia juga menatap Eric dari kaca spion tengah. Sejurus kemudian, barulah menjawab, tidak bisa. Kenapa? Jawabnya disertai gelengan kepala kemudian sebelah alisnya terangkat. Dari tadi kau begitu cerewet. Kau tahu, mengebut sangat berbahaya, terlebih lagi kita membawa ibu hamil yang sedang kesakitan. Kau malah mendesakku untuk menambah kecepatan. Apa kau mau? Aku mengirim kita bertiga ke surga secara bersamaan. Gantian Eric yang mengomel. Mana mungkin? Sudahlah, fokus saja dengan jalanan. Untuk apa kau balik mengomel? Lisa berdecak. Eric benar-benar fokus pada lajuan mobilnya. Hingga beberapa menit kemudian, mereka tiba di rumah sakit yang dinaungi Patra. Karena panik, Eric tidak berpikir ke rumah sakit lain, hanya mengingat satu rumah sakit tempat sahabatnya bekerja. Eric, siapa yang kau bawa? Kebetulan pria itu sedang berbincang dengan dokter lain di depan pintu utama. Ah, pas sekali. Aku membawa Renata, cepat periksa kondisinya. Takut terjadi sesuatu dengan bayinya. Seru Eric buru-buru. Renata. Patra tercenung. Beberapa orang perawat sudah membawa berangkar dan memindahkan Renata. Lisa yang berdiri di belakang Eric kembali menarik perhatian Patra. Lisa, kamu kenapa bisa bersama pria ini? Tanya Patra, gurat keheranan begitu kentara di wajahnya. Aku. Lisa tergagu. Sudahlah,
Ada pasien yang menunggumu. Cepat pergi sana. Usir Erik menolak pelan tubuh Patra. Lisa mengekori Brangkar dari belakang, dia berjalan secepat Brangkar itu didorong oleh 2 orang perawat. Nona, Anda tidak boleh ikut masuk, cegah seorang perawat. Baiklah. Tolong usahakan yang terbaik, selamatkan ibu dan bayinya, pinta Lisa harap-harap cemas. Kami akan mengusahakan yang terbaik, Nona. Sementara Renata diperiksa di dalam, Lisa duduk di kursi tunggu. Dia celingak-celinguk dan baru sadar jika itu adalah rumah sakit yang sama dengan dirawatnya seseorang. Rumah sakitnya sama, gumam Lisa, apa aku lihat kakek dulu ya sambil menunggu. Lanjutnya lagi. Lisa kembali melihat ke arah pintu ruangan tempat Renata sedang ditangani saat ini, baru 5 menit, belum ada kabar apapun mengenai perkembangan keadaan wanita itu. Kebetulan, hari ini dia belum melihat kakeknya. Lisa juga berpikir, jika nanti dokter mau mengatakan hasil pemeriksaan, kan ada Erik yang menunggu di sini. Lebih baik aku lihat keadaan kakek dulu. Hari ini aku belum melihatnya sama sekali, dia pasti menungguku. Lagi pula, ada Tuan Erik yang menunggui juga, pasti tidak apa-apa. Nanti aku akan kembali lagi ke sini. Aku juga malu berhadapan dengan dia. Ah! Membayangkan kejadian semalam, seperti melempar kotoran ke wajahku, gumam Lisa, dia melihat ke arah lorong rumah sakit tapi tidak menemukan Erik. Lisa menyunggingkan senyum. Dia baru tahu nama Erik saat peristiwa di kantor Arumi tadi. Sebelum Erik terlihat, Lisa bergegas ke ruang kakeknya. Lisa buru-buru melarikan diri, jika sampai kelihatan oleh pria itu, Lisa sangat yakin akan banyak cecaran pertanyaan dari pria itu. Loh, mau kemana dia? Erik melihat dari kejauhan Lisa pergi ke tempat lain. Erik sangat mengenal rumah sakit itu, bisa dibilang dia sering ke sana untuk menemui Patra. Toilet. Tidak mungkin. Arah ke toilet bukan ke sana. Jadi, mau kemana dia? Apakah menemui seseorang yang membuatnya harus menjual keperawanan seharga 5 miliar? Gumam Erik bertanya-tanya. Tiba-tiba jiwa penasarannya mulai bangkit dan merongrong Erik untuk bergegas mengikuti kemana Lisa pergi. Tidak apa-apa, aku ikuti saja, untuk menghilangkan rasa penasaranku selama ini, gumam Erik. Erik mengikuti langkah Lisa, mengendap-endap seperti seorang pencuri yang sedang mengintai targetnya. Langkahnya dibuat seringan mungkin oleh Erik supaya Lisa tidak kunjung menyadari kehadirannya di belakang yang sedang mengekori langkah gadis itu. Ruangan VIP. Apa dia memindahkan orang itu setelah mendapatkan 5 miliar dariku? Gumam Erik. Setelah Lisa masuk, Erik juga ikut masuk ke dalam. Dikarenakan ranjang rumah sakit tempatnya agak ke dalam, jadi memudahkan Erik untuk menguping dengan leluasa tanpa takut ketahuan. Kek, bagaimana keadaanmu? Sudah lebih baik kan? Besok jadwal operasimu, kakek harus semangat, iya. Ucap Lisa, menghapus air mata di pelupuk matanya yang hampir menetes. Bagaimana kakek bisa semangat? Sampai sekarang kakek tidak tahu bagaimana caramu mendapatkan uang sebanyak itu untuk biaya operasi kakek, Lisa. Kakek takut, kamu. Sang kakek menggantung kalimatnya, dia hanya menatap Lisa dengan pandangan nanar. Jangan berpikir yang bukan-bukan, kek. Ada orang baik yang bersedia menanggung biaya operasi kakek, ucap Lisa menenangkan. Siapa? Arumi. Jangan ganggu dia dulu, Liz. Biarkan dia bahagia bersama suaminya, ucap kakek. Kek, tidak. Lisa tidak mengganggu Arumi. Aku tidak meminta pada Arumi. Sudah terlalu malu rasanya, sudah sangat banyak bantuan yang dia berikan untukku dan kakek. Dan uang 5 miliar itu sangat banyak.
Masih ada sesuatu yang berharga dariku yang bisa aku jual. Jadi, mana mungkin aku merepotkan sahabatku itu. Kek, jangan memikirkan itu lagi. Jika kakek terus seperti ini, yang ada keadaan kakek akan ngedrop. Kakek harus dalam kondisi stabil supaya besok operasinya berjalan lancar. Lisa menggenggam tangan kakeknya, raut kekhawatiran tidak dapat dia sembunyikan dari siapapun. Suaranya bergetar, dia sedang menahan tangis sekaligus berusaha terlihat tegar di depan kakeknya. Jujurlah pada kakek, Lisa. Dari mana uang itu? Buktinya, dari ruangan biasa, kakek malah dipindahkan ke ruangan sebagus ini. Kakek tahu, tujuanmu bagus supaya kakek merasa nyaman di sini. Tapi, kakek juga sangat tahu, semua ini tidaklah murah. Orang baik mana yang rela memberikan 5 miliar tanpa imbalan apapun? Kita tidak punya barang-barang berharga seharga 5 miliar itu, Lisa. Desakan sang kakek membuat Lisa bingung. Erik yang sejak tadi menguping pun menjadi paham mengapa Lisa bersikukuh untuk mendapatkan uang yang nilainya tidak sedikit itu. Lagi pula, semuanya masih terbilang wajar. Untuk menempa kebaktian pada seseorang yang sangat disayangi. Erik menjadi tenang karena sekarang dia tahu tujuan Lisa, uangnya pun dipergunakan untuk sesuatu yang baik, bukan dipergunakan ke jalan yang buruk. Pria itu juga terharu, Lisa ternyata seorang cucu yang berbakti. Kek, cuma kakek yang Lisa punya. Tolong, berjanjilah untuk sembuh. Pinta Lisa, air matanya mulai menetes. Tapi, kakek mau tak? Erik sedikit berdeham. Mengagetkan Lisa dan sang kakek yang sedang berbincang. Kakek yang awalnya ingin mengatakan sesuatu pun mendadak diam setelah kehadiran Erik. Kamu? Siapa? Tuan, kenapa Anda bisa di sini? Tanya Lisa dengan raut wajah tegang. Kek, perkenalkan saya Erik, calon suami Lisa. Saya jugalah yang membiayai semuanya. Mungkin, Lisa masih cukup malu untuk mengatakan yang sebenarnya, dia masih butuh waktu. Jangan lagi memikirkan sesuatu yang menghambat kesembuhanmu. Cepatlah sehat, Kek, supaya kamu bisa menjadi saksi terpenting di acara pernikahan kami nanti, ucap Erik tanpa keraguan. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Sontak, Lisa langsung memandangi wajah Erik yang hanya memperlihatkan raut keseriusannya saja. Tidak ada celah untuk Lisa bisa menemukan mimik bercanda di wajah pria itu. Kemudian, Lisa beralih menatap kakeknya yang sedang menyunggingkan senyum pada Erik. Lisa bingung, kenapa pernyataan aneh itu tidak dibantah oleh kakeknya yang selama ini sangat posesif pada Lisa. Kakeknya tidak pernah memperbolehkan wanita itu untuk dekat dengan pria. Tuan, pernyataan aneh macam apa ini? Perencanaan nikah apa? Kita tidak punya hubungan apapun, apalagi sampai Mi. Lihatlah, Kek. Cucumu terus menyangkalinya. Seperti yang aku katakan padamu barusan, dia masih terlalu malu untuk mengakui, potong Erik, malah tersenyum bahkan nyaris tertawa pelan menatap Lisa yang semakin kikuk. Tuan. Lisa sedikit menaikkan intonasi suaranya, hal itu menarik perhatian Erik dan juga sang kakek yang ikut terkejut. Lis, kamu tidak boleh bersikap seperti itu pada calon suamimu. Sikap keras kepalamu itu harus dirubah pelan-pelan, tegur sang kakek yang sudah lebih mengerti watak cucunya. Kek, dia hanya bergurau, jangan dianggap serius. Kakek tahu kan selama ini aku tidak pernah dekat dengan pria manapun. Jangan mempercayai ucapannya, Kek, tukas Lisa, berusaha memudarkan kepercayaan kakeknya terhadap ucapan Erik. Demi meminimalisir kekecewaan sang kakek di waktu yang akan mendatang nanti jika sampai mengetahui yang sebenarnya. Benar,
Memang dia yang membiayai semua biaya pengobatan kakek. Tapi, aku dan tuan ini tidak memiliki hubungan rumit seperti yang dia katakan barusan itu, lanjut Lisa kembali menyangkali. Jikalau kakek tidak percaya, tanya saja pada Arumi, ucap Lisa mengeluarkan jurus terakhirnya. Hahaha. Kenapa sampai bawa-bawa Arumi? Kamu sendiri yang mengakuinya, Liz. Kakek kembali tertawa, merasa lucu dengan sikap cucunya. Dia menganggap, semua penyangkalan Lisa hanyalah sebuah peralihan karena cucunya itu terlalu malu untuk mengakui. "Ni mengakui apa? Aku tidak mengakui apapun, Kek." Lisa kebingungan, ketegangan sedang memeluknya hingga dia tidak leluasa bergerak. "Katamu barusan, pria ini yang membiayai perawatan kakek. Jadi, sudah pasti dia calon suamimu. Ayo, ceritakan pada kakek mengenai jati dirinya." Desak sang kakek, sudah duluan dibutakan oleh pengakuan Erik sehingga tak lagi mau percaya pada ucapan Lisa. "Kek." Lisa menghela nafas panjang. "Nanti setelah kakek sehat, aku sendiri yang akan memperkenalkan diri padamu. Sekarang kakek sudah bisa tenang dan tidur dengan nyenyak, kan? Beristirahatlah yang cukup agar besok keadaanmu stabil," ucap Erik kembali menyemangati sang kakek. Senyuman tak pernah luntur dari wajah keriput pria tua itu. "Hahaha. Baiklah, aku pasti akan menuruti kata-katamu. Besok, sebelum aku masuk ke ruangan operasi, kamu harus datang bersama cucuku ini, ya? Kalau tidak, aku tidak akan mau dioperasi," ucap kakek sambil tersenyum. "Kek, kenapa harus sama dia, sih? Besok, aku akan datang bersama Arumi," protes Lisa, dia sudah tidak mau berurusan masalah apapun dengan Erik lagi. Kakek masih tertawa. Melihat wajah masam cucunya, sang kakek hanya menanggapinya dengan tawa renyah saja. "Kalau kamu tidak mau datang bersama calon suamimu, kakek tidak akan mau masuk ke ruang operasi," ancam sang kakek, memasang wajah tenangnya. "Kek, aku masih ada keperluan lain. Nanti malam aku akan datang lagi. Istirahatlah. Jika perlu sesuatu, tekan saja tombol intercom untuk memanggil para suster, ya." Lisa memilih untuk tidak melanjutkan perdebatan. Entah mau sampai kapan mereka berdebat, semua jawaban dari sang kakek pasti akan tetap sama saja. "Baiklah. Ingat, kamu harus merubah keras kepalamu sedikit demi sedikit," ucap sang kakek kembali mengingatkan. Lisa tersenyum manis pada kakeknya. "Baik, Kek," jawabnya kemudian. Setelahnya, Lisa menarik tangan Erik keluar kamar. Setelah memastikan dia benar-benar sudah menutup pintunya, barulah Lisa membicarakan apa yang sudah berkecamuk dalam hatinya. "Kau apa maksudmu mengatakan hal itu pada kakekku? Aku tahu, kau yang menolongku. Tetapi, bukan berarti kau bisa mengatakan apapun sesuka hatimu, Tuan," sergah Lisa, sorot matanya saja sudah menunjukkan kemarahan. "Omong kosongmu mungkin bisa menenangkan perasaan kakekku untuk sekarang, tapi itu hanya sementara. Bagaimana jika kakekku sudah selesai operasi nanti, semuanya malah tidak sesuai dengan kenyataan yang dia harapkan? Kau pikir, dia tidak akan kecewa? Dia tidak akan marah padaku. Akulah yang akan menanggung segala imbas dari kemarahannya, bukan kau," ucap Lisa lirih, dia begitu bingung pada Erik yang sejak tadi terus diam. Tidak menampakkan raut penyesalan sama sekali. "Kau cengengesan." Lisa geram. "Apa kau tidak mengerti apa yang sedang aku rasakan saat ini? Tuan, kau sungguh gila," umpat Lisa, kesalnya sudah memuncak. Terlebih, raut wajah Erik yang menghanyutkan Lisa dalam kemarahan, membuat gadis itu tak bisa berkutik. Erik masih diam, memperhatikan Lisa yang sedang meluapkan kemarahannya. Melihat wanita di depannya,
Erik tersenyum samar. Bahkan, senyumannya nyaris tidak terlihat. Kendati demikian, dia hanya diam dan menelan semua apa yang Lisa katakan. Bukannya banyak yang bilang, jika seorang wanita sedang mencurahkan isi hatinya dengan emosi, lebih baik diam daripada salah berbicara dan membuat keadaan semakin memanas. Nah, itulah yang sedang Erik lakukan saat ini. Kau yang berbuat onar, tapi aku yang harus menanggung semuanya. Apa sekarang kau sudah puas? Bentak Lisa lagi, suaranya menggema di lorong rumah sakit. Tapi, setelahnya dia menutup mulut karena sadar sudah membuat keributan. Sialan! Umpat Lisa, ingin sekali meninju Erik dengan tangannya yang sudah terkepal sejak tadi. Kau cerewet sekali. Ayo kita kembali ke kamar Renata, mungkin dia sudah selesai diperiksa, ajak Erik, seperti tak terjadi apapun. Menarik tangan Lisa dan menarik pelan wanita itu supaya ikut dengannya. Apa katamu? Aku cerewet. Lisa sungguh sebal. Lisa menepis tangan Erik. Jangan menyentuhku. Geram Lisa. Lisa jalan mendahului Erik, kembali ke ruangan Renata. Menatap punggung Lisa, Erik kembali tersenyum samar. Rasanya, wanita ini sangat berbeda dengan wanita lainnya. Entah karena dia sudah lama tidak dekat dengan makhluk yang bernama wanita, makanya Lisa terlihat berbeda, atau karena Lisa memang sungguhan berbeda dari kebayangkan wanita. Dok, bagaimana keadaan Renata? Tanya Lisa. Sepertinya dia terjatuh, hentakannya cukup kuat sampai membuat dia nyaris keguguran. Untung saja bayinya cukup kuat, bayi dan ibunya berhasil selamat. Namun, Nyonya Renata tetap harus mendapatkan perawatan intensif. Tidak boleh ada kabar yang mengejutkan yang membuat emosinya melonjak. Takutnya, itu akan berimbas pada bayinya lagi, terang sang dokter. Baik, dok, terima kasih, ucap Lisa. Apa sekarang kami sudah bisa menemuinya? Boleh. Lisa tidak mempedulikan Erik yang mengikutinya kemanapun. Lisa membuka pintu kamar rawat inap Renata. Kata dokter, tadi wanita itu sudah sadar. Sedang berbaring membelakangi pintu, entah sedang tertidur atau tidak. Lisa berjalan pelan-pelan mendekati ranjang. Kenapa masuk ke sini lagi? Pulang sana. Usir Renata, dia tahu ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Aku hanya mau memastikan keadaanmu saja, ucap Lisa, tetap mendekatkan dirinya pada Renata. Aku tidak butuh rasa kasihan kalian. Di mana mamaku? Tanya Renata, suaranya sudah meninggi. Maaf, kau belum boleh berteriak-teriak, cegah Lisa, dia ingat apa yang dokter sampaikan padanya. Renata berbalik, menatap Lisa dengan tatapan berang. Apa urusanmu? Kau teman wanita jalang itu, kan? Pergilah. Aku tidak butuh nasihatmu sialan. Pekik Renata, melempari Lisa dengan pisau buah yang berada di atas nakas. Lisa kaget, tapi tidak sempat menghindar. Untung saja, Erik segera menariknya ke belakang. Ketangkasan pria itu menyelamatkan Lisa agar tidak terluka. Kamu tidak apa-apa, kan? Tanya Erik. Lisa menarik diri dari dekapan Erik. Tiba-tiba jantungnya berdetak tidak karuan, wajahnya menegang. Aku tidak apa-apa, terima kasih, ucap Lisa. Dia tidak mau ditemani, ayo kita pulang sekarang. Erik tidak mempedulikan penolakan Lisa, menarik tangan wanita itu. Membawanya keluar dari ruangan Renata.